suku di kepalanya. Jangan, Dukun Agung biarkan monster yang jatuh dari langit seperti ini. Mungkin perutnya berisi air kuning beracun. Buset, mungkin apanya? Ma, lalat hijau raksasanya hidup lagi. Kamu jangan makan kami. Orang suku kami tidak enak dimakan. Cuma tulang semua. Siluman lalat apanya? Suku apa? Ini gimana? Mana ajuran karbon custom 80 juta rupiahku? Dia komak kami baca mantra apa Kak Bulan? Apa dia lagi manggil lalat besar lainnya? Rok rumput, kulit hewan. Kalian ini dari kru syuting film mana? Petualangan gila orang prasejarah. Mana sutradaranya? Mana jatah makanku? Kok lapar banget sih? Buset, biarpun pindah dimensi, kasih dong bonus pemula. Baru mulai udah kelaparan. Alur cerita macam apa ini? Kamu sangat lapar? Lapar. Ada makanan nggak? Mie instan, sosis, roti, apa aja boleh. Biskuit darurat juga nggak apa-apa deh. Ini makanan terbaik di suku kami. Kalau sudah makan ini, jangan makan kami ya. Ini senjata biologis macam apa ini? Buat mecahin kenari ya? Itu kualitas super loh. Akar kering dicampur lumpur kuning. Di dalamnya ditambah 3 serangga hijau panggang. Biasanya cuma Dukun Agung yang boleh memakannya. Lumpur kuning campur serangga. Kalian sebut ini kualitas super? Kalian punya kelainan makan? Atau sudah bosan hidup? Tapi selain ini, kami tidak punya apa-apa lagi. Musim dingin hampir tiba. Buah liar di sekitar sudah habis dipetik. Bahkan tikus tanah pun tak bisa didapat. Ya sudah. Aku paham sekarang. Aku, master pancing nomor 1 di dunia. Malah pindah dimensi ke suku primitif yang bahkan tidak bisa makan kenyang. Kalian buta ya? Itu kan sungai. Airnya sampai bergejolak begitu. Itu isinya ikan semua. Kalian menyanyiakan prasmanan seafood dan malah makan lumpur di sini? Jangan ditunjuk. Cepat turunkan tanganmu. Nggak boleh ditunjuk. Kamu gila ya? Itu sungai kematian. Di dalamnya ada dewa sungai pemakan manusia. Dewa sungai? Dewa sungai apaan? Siapapun yang mendekati tepi air pasti ditarik sama bayangan hitam di dalam air. Kemarin lusa, Paman Besi mau minum. Airnya tiba-tiba bergemuruh. Lalu orangnya hilang. Di darat cuma tersisa 1 biji kurma. Bro, itu monster. Monster liar. Ngerti nggak? Ikan yang bisa narik orang ke air. Beratnya pasti minimal 50 kilo. Ini artinya apa? Artinya, itu spot mancing tingkat dewa. Udah 3 tahun aku nggak mancing di sungai liar kayak gini. Lihat warna airnya, lihat riaknya. Hari ini akan kubuka mata kalian. Kayak gimana hantu air kukus raksasa yang sebenarnya. Jangan pergi, kamu bisa mati. Tolong, tolong. Siluman lalat hijau mau jadi menantu dewa sungai. Dasar orang asing, kau mau membunuh seluruh suku kita. Cuy. Lepaskan, aku mau tangkap ikan. Gimana bisa membunuh kalian? Bodoh, sombong, itu tempat terlarang. Leluhur pernah bilang, yang sentuh air akan pancing amarah dewa sungai. Amarah dewa sungai akan tenggelamkan seluruh suku kita. Tunggu dulu, Kek. Umurmu sudah 70-an kan? Pernah lihat dewa sungai ngamuk tenggelamkan suku? Kalau itu sih belum, tapi ini petua leluhur. Petua leluhur omong kosong. Kalian itu cuma ketakutan sama ikan buas raksasa di air. Orang yang jatuh ke air lalu mati digigit, itu namanya hukum alam. Asal tak jatuh ke air, beres kan? Ngomong sih gampang, gimana nangkap kalau nggak nyebur? Kau pikir setan air lompat sendiri ke darat? Dilempar batu, ditusuk tombak. Pak Besi dulu menusuk setan air pakai tombak, malah ikut terseret masuk ke air. Dengar ya, orang-orang purba ada teknik yang namanya memancing. Ada senjata sakti yang namanya joran pancing. Pak ikan ini nggak perlu masuk ke air, cukup berdiri di tanah kering ini, ikan-ikan di air bakal antre naik ke darat. Gila, benar-benar gila. Putri Bulan, dari mana kau temukan orang gila yang asal ngomong ini? Dia di tumpukan jerami, Dukun Agung. Siapa tahu dia sungguh punya cara. Pakaiannya sangat aneh. Mungkin dia utusan dewa. Kepala suku, biarkan dia coba. Kalau dia dimakan dewa sungai, kita bisa hemat jatah lumpurnya malam ini. Kalau memang bisa dapat daging tanpa nyebur. Pak Batu, kau kepala suku. Gimana bisa kau dengan omong kosong orang asing ini? Kalau dewa sungai marah gimana? Kita taruhan. Kalau aku tak dapat ikan hari ini, aku, Pak Ikan, akan lompat ke sungai jadi camilan dewa sungai kalian. Kalau aku berhasil, makanan suku ini, aku yang atur. Baiklah orang asing. Aku salut padamu. Lepaskan dia.
Kau kepala suku kan? Karena sudah taruhan, kau harus siapkan perlengkapanku. Kau mau apa? Tombak atau kapak batu? Barang rongsokan itu buat tusuk gigi saja masih kebesaran. Aku butuh kayu yang kuat. Makin lurus, makin bagus. Paling bagus kalau lentur. Ambilkan dia tongkat baja yang paling tipis. Joran ini lumayan lah. Sekarang butuh senar. Bisa pakai tali rumput, biasanya buat ikat kayu bakar. Ini kurang kuat. Jangankan ikan besar, mancing kura-kura saja langsung putus. Kepala suku, bulu hitam di lehermu itu apa? Ini surai mutiara hitam hutan. Mutiara hitam sangatlah puas. Surainya lebih keras dari batu. Bahkan pisau tak bisa memotongnya. Ini adalah lambang keberanianku. Sempurna sekali. Ini dia. Sini, berikan padaku. Kau mau apa? Ini adalah hasil buruanku. Kau mau rampas kehormatan kepala suku? Kepala suku, buka pikiranmu lebar-lebar. Kau mau bulu yang tak bisa dimakan ini? Atau mau seluruh warga desa tiap hari bisa makan daging hangat? Berikan bulu itu padaku. Aku jamin, kusiapkan kepala ikan bakar terbesar untukmu malam ini. Ikan bakar? Apa kepala ikan enak? Luar renyah, dalam lembut, minyaknya mendesis. Taburkan sedikit garam, sekali gigit, mulut penuh aroma daging. Kau harus bersumpah. Kalau kau tak dapat daging, ku cekik kau dengan bulu ini. Tenang, kau akan memakannya sampai ke tulang-tulangnya. Wah, ajaib. Bisa menyambung jadi satu. Ditarik pun tidak putus. Ini namanya seni membuat simpul. Selanjutnya kita butuh kail pancing. Kail apa? Ilmu hitam dari orang luar lagi. Dijelaskan pun kalian takkan paham. Putri Bulan, carikan aku batu yang halus. Beres. Semua sudah siap, tinggal menebar umpan. Kakak, tebar umpan itu apa? Apa kakak mau mengumpankanku? Tebar umpan itu seperti mentraktir mereka makan. Kalau kau tak beri ikan makanan enak, mana mungkin ikan mau memakan kailmu? Sana, carikan aku cacing yang paling gemuk. Cacing panjang itu menjijikkan. Di lumpur ada banyak. Kami tak makan itu. Siapa yang suruh kau makan? Itu untuk makanan ikan. Cepat sana gali. Kalau tak dapat yang paling gemuk, malam ini kau takkan makan daging. Siap, aku pergi gali sekarang. Dia benar-benar ke sana. Gila banget. Dia sudah masuk jangkauan hantu air. Siapkan kayu bakar. Kalau dia ditarik ke air, kita nyalakan api di tepi sungai untuk usir hawa jahat dewa sungai. Ya Dewa, lindungilah orang aneh itu. Jangan biarkan dia celaka. Semangat siluman dalat hijau. Kalau terjadi apa-apa padamu, kulit hijaumu itu jadi milikku. Teluk arus balik yang sempurna. Kedalamannya sekitar 3 meter. Ada bebatuan di dasarnya. Ini spot persembunyian ikan yang sempurna. Orang-orang primitif ini benar-benar menyia-nyiakan ini. Ikan licin di kolam pancing saja bisa kuatasi. Ikan liar rimba raya pasti gampang kutangkap. Sayang-sayangku, kakek moyangmu datang untuk memberi pelajaran. Apa yang dia lakukan? Dia melempar lumpur ke sungai. Memancing amarah hantu air. Gila, benar-benar gila. Ini provokasi. Ini penghinaan terbesar bagi dewa sungai. Gawat, hantu air mau keluar makan orang. Umpannya bekerja, ikannya sudah kumpul. Lihat gelembung ini, pasti tanggapan besar. Kena! Hantu air menangkapnya. Cepat lari semuanya. Hantu air mau naik ke darah. Lalat hijaunya sudah ditarik pergi. Kulit hijaunya hilang nih. Tamatlah sudah suku kita. Dewa sungai sedang murka. Kuat banget. Liar asli memang agresif. Mau putuskan senarku? Jangan harap walau dewa yang turun sekalipun, kau tetap harus masuk ke jaringku. Aku tak punya jaring. Kalau begitu, langsung angkat saja. Kiri, kanan. Berbaliklah. Berbalik. Nyerang gak kau? Keluar kau dari air. Hap! Monster apa ini? Dingin dan licin. Kabulan. Ini masih bergerak. Dia belum mati. Dia melempar hantu air ke darat. Terkejut tidak? Tidak menyangka kan? Inikah yang kalian sebut hantu air? Lumayan gemuk juga. Kalau dibuat kepala ikan pedas, rasanya pasti. Dewa turun ke bumi. Dia mengalahkan dewa sungai. Dia menaklukkan hantu air. Orang asing bukan. Pahlawan yang hebat. Kau telah menyelamatkan kami.
Sudah, cepat bangun semua. Aku ini cuma pemancing. Carikan aku api dan kayu. Untuk apa cari api? Siapkan wajan dan minyak. Seluruh desa akan makan besar. Harum banget, harum banget. 10.000 kali lebih harum dari ulat hijau di lumpun dukun agung. Kak Ikan, hantu air ini benar-benar bisa dimakan. Biar aku koreksi, ini namanya ikan mas sungai raksasa. Kalian sangat beruntung hari ini. Waktu aku terlempar ke dunia ini, kebetulan ada sisa setengah bumbu di sakuku. Mundur, ini belum matang. Yang berani berebut, kupatahkan kakinya. Keajaiban! Ini adalah keajaiban! Selama 70 tahun aku hidup, aku belum pernah mencium aroma sesuci ini. Sudah matang. Kepala batu, apa yang kau bilang tentang taruhan kita tadi? Silakan katakan, pahlawan. Semua yang ada di suku ini adalah milik Anda. Bagian turut ikan ini kuhadiahkan untukmu. Makanlah. Buktikan pada mereka, makanan ini takkan membunuh siapapun. Kepala suku, Anda kenapa? Apa Anda keracunan? Enak sekali. Ini enak banget. Luarnya renyah, dalamnya lembut. Air dagingnya sampai mengalir. Lidahku rasanya mau meleleh. Gitu dong. Ayo, ayo. Semua kebagian. Putri Bulan, ini yang paling lembut buatmu. Bocah batu, ini ekor ikan buatmu. Kak Ikan, mulai sekarang kau saudaraku. Ikut denganmu, bisa makan hantu air tiap saat. Pak Ikan, apa kau bintang dari langit yang turun membantu kami? Jangan tahayul. Selama pikiran tetap jalan, solusi selalu lebih banyak dari masalah. Selama ada ikan di sungai, kujamin kelak kalian tiap hari. Hei, suku miskin hari ini dapat rezeki nomplok apa wangi banget. Dari jarak 10 mil, aku udah cium baunya. Siapa sih orang-orang jelek ini? Itu orang-orang suku Serigala Hitam. Mereka adalah suku terkuat di rimba raya ini. Pak Batu, jangan pura-pura mati. Besok adalah hari menyerahkan upeti. Itu kongkati makanan. Sudah siap? Utusan dari Tuan Taring. Tolong beri kami waktu beberapa hari. Musim kemarau sudah dekat. Kulit pohon pun tak ada untuk dimakan. Dari mana kami bisa dapat sekati makanan? Jika tidak bisa menyerahkannya, mereka akan membawa para wanita dan anak-anak kita untuk dijadikan budak, lalu membunuh semua pria. Tidak bisa. Tidak bisa menyerahkannya. Besok pasukan Serigala Hitam akan meratakan camp kalian. Tak seorang pun dari kalian akan dibiarkan hidup. Tapi, makanan kalian hari ini terlihat istimewa. Begini saja, serahkan cara membuatnya. Aku akan minta kepala taring membiarkan mayat kalian utuh. Hei, kau mengganggu pencernaanku. Kau pikir kau siapa? Berani sentuh aku? Hei, ni cengkati makanan kan? Besok, kepala suku kalian akan mengambilnya sendiri. Kari mati! Hai ikan, awas! Tanganku! Balik dan bilang pada kepala taring sialan itu, jangan datang cari masalah besok. Beri kami waktu seminggu lagi. Aku siapkan 3.000 kati makanan untuknya. Hah? San Cengkati, kau benar-benar gila. Walau kalian potong semua daging di suku ini, tidak akan mencapai 3.000 kati. Habislah, benar-benar habis. Oh leluhur. Kak Ikan, apa kau mau memancing leluhur hantu air? Banyak ngomong, cepat pulang sana lapor. Kalau seminggu lagi kurang sekati, ku jadikan kepalaku bola buat kalian. Pergi. Baik, tunggu saja kalian. Seminggu lagi, aku mau lihat kalian mati. Kau sudah gila. 3.000 kati. Mending kau bunuh kami sekarang. Mau mancing 30 kati saja, hantu air pasti sudah memakanmu. Pak Ikan, kenapa kau memancing amarah mereka? Kita pasti mati. Kenapa panik? Siapa bilang mancing cuma bisa pakai satu tongkat butut? Lalu pakai apa? Ada sihir kuno timur bernama Jaring Kutukan Timur. Mulai hari ini, seluruh suku berhenti bekerja. Putri Bulan, kumpulkan semua tanaman rambat di suku ini. Aku tak hanya buat suku Serigala Hitam kekenyangan, tapi juga buat mereka berlutut dari cacing untukku. Sangrun Kati, dia asal sebut 3.000 kati. Orang suku Serigala Hitam pasti pikir kita main-main. Besok kalau kepala taring bawa pasukan besar, kita takkan ada tempat lari. Aku sudah bilang, orang luar itu pembawa sial. Dia pancing seekor ikan, tapi korbankan nyawa seluruh suku kita. Kepala suku, kita tak bisa tunggu lagi. Mumpung dia sedang tidur, kita ikat saja dia. Besok pagi langsung serahkan ke suku Serigala Hitam. Ya, bilang saja dia yang gila. Tak ada hubungannya dengan kita. Serahkan juga sisa ikan yang belum dimakan. Dan mohon ampun pada kepala taring. Tapi, lagi pula, hari ini dia memberi kita makan sampai kenyang. Rasa itu makanan yang hanya bisa dinikmati para dewa.
Bodoh, apa seporsi makanan setara dengan ratusan nyawa? Dia sudah menyinggung Dewa Sungai dan membuat marah serigala hitam. Kalau dia tidak mati, kita semua mati. Pak Batu, kamu itu kepala suku. Kamu harus bertanggung jawab atas kelangsungan suku ini. Baik, bawa tali sapi yang paling kuat. Bawa lebih banyak orang. Tongkat baja di tangannya sangat aneh. Kalian semua hati-hatilah. Ikat yang kuat, jangan sampai dia kabur. Tenang saja kepala. Masa 8 pria Jakarta bisa tangkap si kurus itu? Ayo! Bulan, rotan ini terlalu rapuh, ganti yang lebih lentur. Kerangka keranjang ikan harus kuat, kalau tidak akan hancur tersapu air. Apa yang ini bisa, Tuan Ikan? Sebenarnya keranjang bambu besar ini buat apa? Bahkan alas saja tak punya. Kalau ikan masuk, bukannya gampang kabur. Ini namanya jebakan labirin. Kau lihat mulut corong yang menyempit ke dalam ini? Ikan gampang masuk karena mengikuti baunya. Tapi jangan harap bisa keluar. Di zaman modern ini, disebut keranjang ikan. Ini senjata rahasia pamungkas yang dilarang keras oleh Dinas Perikanan. Kak Ikan! Lumpur busuk supernya sudah siap. Jeroan ikan tadi pagi, cacing tanah, dan buah liar berjamur sudah kutumbuk rata. Baunya lebih parah dari kentut dukun agung. Cepat bawa ke sini. Sempurna. Inilah baunya. Bau amis dan busuk. Sangat menyengat di dalam air. Ikan dalam radius 2 km bisa menciumnya. Ikan akan antre karena bau ini. Tuan Ikan, yakin ikan suka makan barang sebau ini? Gadis kecil sepertimu tahu apa? Makin bau, ikan besar makin gila. Ambil beberapa yang aku buat siang tadi. Bawa keranjang ikan yang kecil tuh mari. Malam ini kita akan tangkap yang besar. Kak Ikan, apa kita mau bawa lumpur bau ini ke pintu serigala hitam biar mereka mati kebauan? Naco aja kamu. Cepat kerja. Masukin bola lumpur ini ke keranjang ikan, ke bagian paling dalamnya. Maju, lebih cepat. Jangan biarkan dia ambil tongkat itu. Pembawa sial, mati kau! Tolong! Dia beracun. Orang luar ini melepas gas beracun. Pak Ikan, sudah mau mati masih berani pakai ilmu hitam. Ini umpanku. Tengah malam begini, kepala suku bawa banyak orang bawa tali mencariku. Kenapa? Mau main ikat-ikatan? Aku tidak suka yang begini ya. Kepala batu, kalian mau apa? Pak Ikan utusan dewa, jangan ikat dia. Putri Bulan, minggir. Dia menyinggung suku serigala hitam. Kalau besok tak serahkan 1.500 kg makanan, kita semua akan mati. Aku akan menikatnya sekarang. Serahkan ke Pak Taring untuk minta maaf. Setidaknya suku kita bisa selamat. Jangan tangkap kataku. Kataku bisa hasilkan daging. Kalian tak tahu balas budi. Percuma kalian makan ikan bakar tadi. Mentol pengecat begini, masih mau jadi pahlawan Trimbara ya? Musuh belum menyerang, malah ikat kawan sendiri. Bicaramu gampang. Mereka itu suku serigala hitam. Mereka punya 300 prajurit. Kita mau lawan pakai apa? Mau lempar mereka pakai keranjang rotan jelek ini? Kepala suku, apa ikan tadi siang itu enak? Enak. Maukah kalian makan ini setiap hari? Mau anak-anak kalian tidak makan kulit pohon lagi? Mau suku serigala hitam tak berani menindas kalian? Mau. Dalam mimpi pun aku mau. Tapi itu 3.000 kati. Kalaupun kau benar bisa pancing hantu air semalaman, bagaimana bisa kau dapatkan 3.000 kati? Tak butuh semalaman. Cukup lempar barang berharga ini ke sungai. Besok pagi saat matahari terbit, kujamin kalian akan lihat keajaiban yang sesungguhnya. Kepala suku, jangan dengarkan bualannya. Dia cuma mau mengulur waktu untuk kabur. Aku kabur? Ninggalin perairan sebagus ini buat kabur? Kau sudah gila ya? Kepala batu, ayo bertaruh lagi. Malam ini kalian ikut aku pasang jaring di sungai. Kalau besok pagi aku tak dapat 3.000 kati ikan, tak usah kalian ikat. Aku akan jalan sendiri ke suku serigala hitam, biar mereka memanggangku. Tapi kalau aku berhasil, mulai besok sebagai kepala suku, kau harus patuh padaku. Berani tidak? Kau tak peduli dengan nyawamu. Hanya demi beberapa keranjang jelek ini. Matu, setuju saja dengannya. Biarkan dia mengantar nyawa, karena dia rela jadi tumbal dewa sungai. Kita lihat saja leluconnya besok pagi. Baik, aku percayaimu untuk terakhir kalinya. Kalau besok pagi tidak ada 3.000 jin, aku sendiri yang akan mematahkan kakimu, lalu membuangmu ke serigala hitam. Sepakat, siapkan lutut kalian. Besok bersiaplah berlutut dan panggil aku ayah. Bocah batu, bawa umpannya. Putri Bulan, angkat jaringnya. Tujuan kita sungai kematian. Ayo berangkat. Ayo, tangkap hantu air. Pak Kepala, hantu air paling ganas di malam hari. Apa kita benar-benar harus berdiri di sini? Leluhur, lindungilah kami. Jangan sampai kami celaka. Leluhur, lindungilah kami. Arus ini, medan ini.
kandungan oksigen ini, jalur ikan yang sempurna. Di bawah sini pasti ada kumpulan ikan yang luar biasa padat. Bocah batu, masukkan umpannya, bersiap masukkan ke air. Sudah dimasukkan, Kak. Perhatikan baik-baik, inilah seni melempar. Udah begini aja, cuma melempar keranjang ke air dan monster air akan masuk sendiri. Kau pikir kami ini bodoh? Ya, begini saja. Sekarang, ayo kembali tidur. Benar-benar konyol. Kau mempermainkan dewa sungai, mempermainkan nyawa seluruh suku kita. Terserah apa katamu. Bangunkan aku besok saat matahari terbit. Kalau tidak ada 1.500 kg, aku akan bunuh diri. Ayo, waktunya lanjut tidur. Tinggalkan 2 orang untuk mengawasi tali ini. Kalau dia diam-diam melepas tali dan kabur nanti malam, langsung bunuh dia. Yang lain ikut aku kembali. Kepala batu, jangan tidur terus. Keluar dan bersiaplah mati. Kepala taring sudah bilang, karena orang asing kalian berani membual, mau kasih 3 juta rupiah, kami datang untuk menagih bunganya sekarang. Hahaha. Tuan utusan, bukankah kita sepakat seminggu? Kenapa hari ini sudah datang? Kenapa? Urusan suku serigala hitam. Apa perlu bahas aturan dengan sampah sepertimu? Cepat serahkan 500 kilo daging dan si anjing kurus yang sombong kemarin. Serahkan, atau kami mulai membunuh sekarang. Ya ampun, kita tamat. Benar-benar tamat. Semua ini gara-gara pembawa sial itu. Pak Ikan di mana? Pak Ikan pergi kemana? Kak Ikan masih ngorok di tumpukan jerami. Dia minta aku buat kasih tahu kalian kalau matahari terbit, pergi ke sungai, tarik jaringnya. Tarik jaring? Jaring apa? Anjing kurus itu beneran pergi nangkap hantu air. Saudara-saudara, ayo. Ke sungai buat lihat gimana para idiot ini mati. Yo, Pak Luka. Belum kapok dihajar kemarin? Hari ini bawa anak buahmu untuk serahkan nyawa? Biar ku habisi kau. Berakhir sudah. Tunggu, mau membunuhku kapan saja bisa. Tapi sebelum itu, apa kalian tak ingin melihat 3.000 kati makanan yang kujanjikan kemarin? Sekarang sudah dapat berapa? Cuma pakai tali jelek di pohon ini. Kau pikir dewa sungai itu anjing peliharaanmu? Baik, akan kubuat kau mati tanpa penyesalan. Tarik tali-tali itu ke atas. Biar dia lihat isinya selain lumpur, ada apa lagi? Ringan sekali. Rumput air saja tak ada yang nyangkut. Nyangkut di bawah, kenapa berat sekali? Kan ya, 3 pria dewasa, masa nggak kuat tarik 1 tali? Cuma segini tenaga prajurit suku serigala hitam. Memalukan. Pak Batu, bawa orang-orangmu bantu mereka. Maju, bantu mereka tarik. Aku mau lihat ada apa sebenarnya di bawah situ. 1, 2, 3, tarik! Itu muncul, hantu airnya muncul. Ini apa? Astaga, ya Tuhan, keajaiban. Ini sungguh keajaiban. Jangan bengong, terus tarik, seret ke tepi. Ikan, semuanya ikan. Banyak sekali dagingnya. Leluhur memberkati kita. Bukan leluhur, ini mujizat Pak Ikan. Dia sungguh seorang dewa. Ilmu hitam apa yang kau gunakan? Sihir? Ini namanya sains. Pak Luka, buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini baru 1 jaring. Masih ada 4 jaring di dalam air. Tarik! Semuanya tarik! Tarik semuanya ke atas! Semua pria di suku, ayo tarik! Kita untung besar, tak bakal habis dimakan. Kak Ikan hebat banget. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Pak Luka, ini 1.500 kg makanan yang kamu minta. Aku cuma butuh waktu semalam. Gimana? Mau dibawa pulang sekarang buat kepala sukumu nikmati? Kamu sendirian bisa dapat daging sebanyak ini dalam semalam. 1.500 kilogram, gak ada artinya. Sekarang aku berubah pikiran. Kami mau dagingnya, kami juga mau orangnya. Saudara-saudara, ikat orang asing yang bisa bikin daging ini. Bawa ke suku serigala hitam. Tangkap dia! Beraninya! Dia sekarang dewa suku Rimba Raya. Siapa yang berani sentuh dia, akan kami lawan sampai mati. Bertarung sampai mati.
Pak Batu, menghadapi kroco-kroco ini, apa kalian perlu turun tangan? Apa yang kau tertawakan? Kau sungguh mengira kalian para pecundang ini bisa menghentikan pahlawan serigala hitam? Aku tertawakan kebodohanmu. Kau pikir aku cuma pasang keranjang ikan kemarin? Merebut orang di wilayahku? Apa kau sudah tanya senar pancingku ini? Setuju tidak? Apa-apaan ini? Lepaskan kami! Ini sihir! Tolong! Tolong! Berani main licik denganku? Saat aku mencegah senar putus di kolam pancing, kalian masih pakai popok. Hantu airnya sudah tertangkap. Hantu air ini jelek banget. Pak Ikan, toh hebat sekali. Tuan Ikan, bukan. Tuan Dewa. Anda tak hanya beri kami makanan, tapi juga kalahkan musuh. Mulai hari ini, Anda penguasa tertinggi suku Rimba Raya. Kami patuh pada Anda. Tak perlu gelar penguasa. Aku tak tertarik jadi orang prasejarah. Tapi, karena banyak ikan yang harus diurus, aku kebetulan butuh kuli gratis. Hei! Teman-teman, di atas sana, apa kalian ingin hidup? Mau, kakek dewa, ampuni kami, asal jangan bunuh kami. Kami rela lakukan apa saja. Bagus, mulai hari ini, kau jadi karyawan nomor 001 di tim perikanan Rimba Raya pertama kita. Bocah Batu, Ya, kah. bagikan alat pada mereka. Suruh mereka potong ikan, buang sisik, dan gali cacing. Siapa yang berani malas, masukkan ke keranjang ikan dan jadikan umpan di sungai. Tuan kecil, kami menggali dari semalam. Tangan kami sampai melepuh. Apa gunanya menggali cacing di lumpur ini? Diam, Kak Ikan bilang. Ini namanya cacing merah super. Senjata dewa untuk pancing hantu air raksasa. Tadi kau memutuskan satu. Malam ini gajimu dipotong Rp1.000. Jangan! Aku mengaku salah. Aku akan lebih berhati-hati. Rp1.000 itu satu-satunya motivasiku untuk hidup. Kak Batu, lihat ini. Bagus tidak? Seram sekali. Cacing ini sudah hampir sebesar ular. Wah, ini benar-benar cacing super. Potong cacing ini untuk umpan. Pasti kita akan panen besar. Kamu berjasa besar. Malam ini aku hadiahi kamu kepala ikan. Dengar tidak? Malam ini aku bisa makan kepala ikan. Seumur hidupku, aku belum pernah makan makanan selezat ini. Kenapa? Aku juga bisa dapat yang besar. Minggir kalian semua. Lumpur ini milikku. Bocah Batu, jangan biarkan mereka membuatnya punah. Sisakan cacing kecil untuk berkembang biak. Pembangunan berkelanjutan. Paham tidak? Kak Ikan, Kak, apa itu berkembang biak? Artinya, bikin bayi cacing. Coba kamu cek, Putri Bulan mengurus ikan di sana. Cuaca sangat panas begini, jangan sampai ikannya busuk. Kak Ikan, Pak Ikan senior, lihatlah. Kami sudah menggali dengan sangat keras. Bisakah beri kami sedikit sup dulu? Kami sudah tidak kuat lagi. Pak Luka, saat kamu menaruh pisau kemarin di leher kepala suku kami, wajahmu tidak memelas begini. Mana harga diri pahlawan serigala hitam? Pak Ikan senior, saya ini memang buta. Saya ini cuma sampah. Perut ikan yang anda bakar semalam, baunya tak pernah saya cium seumur hidup. Asal anda beri saya sedikit daging, saya, Pak Luka, akan jadi anjing anda. Anda suruh gigit siapa, akan saya gigit. Bagus, kamu sadar diri. Sana, cuci bersih semua baju kulit binatang kalian kemarin. Lalu ambil sisa daging dari Putri Bulan. Buat sup sendiri. Terima kasih Pak Ikan senior. Saudara-saudara, ayo cuci baju. Malam ini kita bisa minum sup daging. Didi, balik bagian yang ini. Pak Ikan bilang harus kering kedua sisinya. Ini namanya ikan asin kering. Bisa tahan sepanjang musim dingin loh. Astaga, Putri Bulan, Tuan Ikan benar-benar dewa dari langit. Suku kita tidak akan kelaparan lagi. Dagingnya banyak, sampai anjing pun kekenyangan. Tuan Ikan, sudah dihitung. Ada 4.500 kati. Ada 4.500 kati daging yang bagus. Setelah dikurangi porsi makan seluruh desa, masih sisa 3.000 kati lebih ikan asap. Kita jadi kaya raya. Benar-benar. Tuan Ikan, bagaimana kalau saya buatkan patung Anda di tengah alun-alun? Dipahat dari batu yang paling besar untuk memberkati kita agar selalu panen ikan. Hentikan, jangan percaya tahayul. Daripada buang waktu ukir batu, lebih baik buat keranjang ikan lagi. Tuan Ikan, walau kita punya banyak daging sekarang, tapi Pak Luka belum pulang semalaman. Pak Taring pasti sadar ada yang aneh. Kalau dia bawa pasukan untuk merampasnya, makanan ini malah akan jadi petaka. Merampas? Aku malah takut dia tak datang.
Anda sungguh mau nekat melawan 300 pahlawan serigala hitam. Mereka itu bersenjata. Pak Batu, pandanganmu sempit lagi. Ini namanya apa? Ini namanya moda. Ini namanya akumulasi awal. Modo? Apa itu, semacam hewan suci? Kenapa suku serigala hitam mau menyerang? Karena mereka lapar. Karena mereka tak bisa berburu mangsa yang cukup. Kalau kita beritahu mereka, tak perlu bertaruh nyawa, tak perlu ada yang mati. Cukup tukarkan biji, kulit, dan tenaga kerja. Bisa makan ikan bakar. Kalian tebak mereka mau mati atau kerja? Maksud Anda kita transaksi dengan suku serigala hitam, tukar ikan dengan barang mereka? Pintar. Ini yang namanya selisih perdagangan. Gunakan nilai surplus yang tak habis kita makan untuk menguras aset inti mereka. Dalam 3 bulan, seluruh suku serigala hitam akan kerja gratis buat kita. Walau Pak Taring datang, dia tetap harus gali lumpur. Ada berapa banyak hal ajaib di kepalamu sih? Semuanya panduan bertahan hidup di rimba raya. Ayo, kita lihat keranjang ikan nomor 1 kita. Hari ini, waktunya ganti umpan. Tak berguna. Kalian semua tak berguna. Pak Luka bawa lebih dari 10 orang elit untuk tagih wang perlindungan. Sudah 1,5 hari. Bayangannya pun tak terlihat. Apa mereka mengkhianatiku dan diam-diam merampas wanita suku Rimba Raya untuk bersenang-senang? Kepala serigala hitam, gawat, ada masalah besar. Panik apa? Mana Pak Luka? Tuan Luka, dia sedang menggali lumpur busuk. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Luka adalah pahlawan kita yang paling tangguh. Dia pergi untuk mengambil upeti. Kau bilang dia sedang menggali lumpur? Ini benar-benar terjadi. Kepala serigala hitam, aku melihatnya dari atas pohon. Bukan hanya Tuan Luka, semua pahlawan dilucuti pakaiannya. Dipukuli anak kecil pakai ranting. Mereka menggali cacing. Apa suku Rimba Raya sudah gila? Berani-beraninya mereka. Apa kepala batu yang tak berguna itu punya nyali sebesar ini? Kepala suku, bukan Pak Batu, tapi suku Rimba Raya. Tiba-tiba muncul orang asing kulit hijau yang aneh. Dia bisa ilmu sihir. Semalaman dia tangkap ribuan kilo ikan di sungai kematian. Dagingnya setinggi gunung. Ribuan kilo daging? Coba katakan sekali lagi. Sungguh, ada daging di mana-mana. Mereka juga menjemur daging di lapangan. Baunya tercium sampai sangat jauh. Tuan Luka dan lainnya demi sesuap daging, rela jadi budak orang asing itu. Kepala suku, pasti ada yang aneh. Hewan buas saja tak berani mendekati sungai kematian itu. Bagaimana orang asing bisa menangkap ribuan kilo ikan? Jangan-jangan dia dirasuki roh jahat. Omong kosong soal roh jahat di hadapan kekuatan mutlak. Roh jahat pun harus tunduk padaku. Para pahlawan suku Serigala Hitam, suku Rimba Raya telah melanggar aturan dan menawan saudara-saudara kita. Tapi yang terpenting adalah mereka punya daging yang tak ada habisnya. Daging! Daging! Bawa semua senjata sebelum matahari terbenam hari ini. Ratakan suku Rimba Raya. Rebut semua daging ikan itu. Patahkan kaki orang asing pembuat daging itu. Rantai dia di ranjangku. Biar dia buat daging untukku tiap hari. Berangkat! Kak, ikan, cepat bangun. Ada masalah besar, pohon uang kita mati. Pohon uang apa? Pohon uang yang kutanam udah bertunas. Pak Ikan, sungainya hilang. Apa maksudmu sungainya hilang? Kemarin aku baru nebar 5 keranjang ikan besar. Nggak mungkin. Ini tali utama dari 50 anyaman bulu babi. Bisa nahan tarikan ratusan kilo. Benda apa yang bisa motong kelimanya? Kak, lihat keranjang ikan kita. Monster, ada monster. Nelan ikan sama keranjangnya. Azab, ini azab. Hantu air ngamuk. Airnya disedot habis. Aku sudah bilang jangan tangkap ikan. Tapi kalian tak mau dengar. Dewa sungai jadi marah. Kita semua akan mati kehausan dan kelaparan. Pak Ikan, bagaimana ini? Tanpa air, ikan asap tak akan bertahan lama. Apa kita benar-benar akan mati? Jangan takut. Di dunia ini tak ada dewa. Yang ada hanya tipuan belaka. Apa menangis bisa menghasilkan air? Pak Batu, bawa orang memungut ikan mati di lumpur. Jangan ambil yang sudah dihinggapi lalat. Bocah Batu, bawa Pak Luka dan yang lainnya. Jalan menyusuri parit ke arah hulu. Lihat apa ada longsor yang menutupi aliran sungai. Badak kaki besi. Itu penguasa hutan yang bahkan kepala serigala hitam tak berani usik. Jangan bersuara. Mundur pelan-pelan. Jangan buat dia marah. Ya ampun, Dewa Sungai yang asli menampakkan diri. Habislah, kita nggak bisa kabur. Monster ini jadikan dasar sungai sebagai sarangnya. Seluruh suku kita bakal jadi makanannya. Kak Ikan, monster apa itu sebenarnya? Sisik tulang tebal coklat kehitaman. Bagian depannya datar.
bagian belakangnya pipih, mutan arapaima prasejarah, dan lele raksasa. Panjangnya lebih dari 15 meter, beratnya lebih dari 8 ton. Kak, apa kakak ketakutan sampai gila? Mantra apa yang sedang kakak baca? Ayo kita cepat kabur. Lari? Untuk apa aku lari? Tuhan langsung kirim bos terakhir ke depan pintu. Pak Ikan, sadarlah. Dia menelan badak bertanduk besi bulat-bulat. Itu dewa yang gak bisa dibunuh. Bersetan dengan dewa. Selama dia masih punya mulut untuk makan, hari ini aku akan tunjukkan padanya siapa penguasa sebenarnya di sungai ini. Suku Rimba Raya, tawanan serigala hitam, semuanya dengarkan perintahku. Pak Batu, ambil semua tali urat sapi yang paling tebal dan kulit babi hutan sambung jadi satu. Harus 110 meter panjangnya. Pak Ikan, Pak Luka, bawa anak buahmu ke hutan, cari kayu baja berumur ribuan tahun sebesar pinggang. Cabut sampai akarnya untuk jadi joran. Batu dan bulan, ambil sisa daging ikan kemarin. Lempar semua ke kolam darah itu untuk umpan. Kau masih mau memberinya makan? Kau sama saja mengundang malapetaka. Pak Tua, lihat baik-baik. Ini bukan memberi makan. Ini namanya tebar umpan besar untuk pancing monster. Pak Ikan senior, itu kan 3 pedang besi obsidian warisan suku serigala hitam. Sangat tajam, bisa memotong besi. Anda melelehkannya begitu saja? Jangan banyak omong. Pedang yang tak bisa nangkap ikan, bahkan tak lebih baik dari kayu bakar. Kalau kau cerewet lagi, ku cabut gigi besarmu buat jadi kail. Tepat. Kataku mau buat senjata super, Kak. Senjata tersembunyi apa yang kau buat? Kayu sebesar ini bisa membunuh gajah, kan? Ini bukan senjata rahasia. Ini namanya kail raksasa. Kail monster versi Super Pro Max. Pak Ikan, kayu besi sebesar ini, apa benar bisa mengait monster pemakan badak bertanduk besi itu? Sisiknya terlihat lebih keras dari batu. Asal dia berani telan, duri pengait tajam ini akan langsung menembus rahang atasnya. Nyangkut di dasar pun aku tak takut. Masa takut senarnya putus? Pak Batu, bagaimana senarnya? Sudah siap Tuan Ikan. Tali urat sapi dan kulit babi hutan sudah dianyam jadi satu. Panjangnya ada 100 meter. Sudah ku coba. Ditarik 10 sapi, takkan putus. Bagus, senar utamanya sudah aman. Pak Luka, pergi lihat apa jorannya sudah di bawah. Pak Ikan senior, pohonnya sudah di bawah. Benda ini lebih berat dari batu. Anda mau ngapain sih? Tancapkan ke dalam situ. Tahan pangkalnya kuat-kuat dengan batu besar. Miringkan sudutnya 45 derajat. Arahkan ke permukaan air. Wah, Kak Ikan, apa ini alat pancingmu? Keren banget. Ini namanya pancing batu berat. Di medan seperti ini, tarik paksa adalah satu-satunya jalan. Gunakan kelenturan kayu baja ini untuk menahan tarikan. Asalkan talinya tak putus, monster apapun pasti akan kutaklukan. Tuan Ikan, kail dan tali sudah siap. Tapi kita mau pakai umpan apa? Monster itu bahkan makan badak bertanduk besi. Kita harus kasih makan apa? Karena dia makan daging, kita beri dia pesta besar. Cepat ambil jeroan ikan kemarin, lumpur busuk, dan puluhan kilo sisa ikan asin. Masukkan semua ke perut babi hutan mati. Lalu jahit. Babi-babi hutan utuh sebagai umpan. Anda gila. Itu kan puluhan kilo daging. Mending kita makan sendiri saja. Tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Ngerti tidak apa itu umpan besar untuk mangsa besar? Ini namanya investasi. Kau ngerti investasi tidak? Trompet serangan suku serigala hitam. Pak Taring datang. Bagus ya, bagus sekali. Pahlawan terbaik suku serigala hitam besar malah membersihkan lumpur untuk orang lain di sini. Pak Batu, siapa yang memberimu nyali? Kepala suku, tolong aku. Aku juga tidak mau. Tapi ikan bakar mereka sangat harum. Sampah, kau mempermalukan suku serigala hitam. Setelah ku habisi mereka, kau akan ku lempar ke anjing liar.
Kepala taring, tolong dengarkan penjelasanku. Kami tidak bermaksud menyinggung. Diam! Aku tidak datang untuk mendengar omong kosongmu. Kudengar di sukumu ada monster yang bisa mengubah daging dan menangkap ribuan pon ikan. Serahkan semua dagingnya. Serahkan monster itu. Kalau tidak, aku akan menghabisi suku rimba raya. Itu, balik badan dan berlutut! Kamu yang namanya Pak Taring sialan itu, gak lihat aku lagi atur pelampung. Teriak-teriak segala, bikin ikan-ikanku pada kabur. Memangnya kamu bisa ganti rugi? Apa kamu ketakutan sampai gila? Kamu sendirian menghadapi 300 pasukanku. Beraninya bicara begitu padaku. Pasukan, maju dan potong tangan serta kakinya. Kalian bosan hidup ya? Kenapa buru-buru mau mati? Monster! Ada monster di air! Ini makhluk apa ini sebenarnya? Itu Dewa Sungai! Dewa Sungai sedang marah! Dia memutus aliran sungai. Kita semua akan mati kehausan di sini. Kau lihat itu, kepala taring. Inilah daging yang mau kau rampas. Kau benar-benar gila. Kau membuat monster itu marah. Kita semua bisa mati. Air sungainya habis. Suku serigala hitam kita juga akan mati kehausan. Hanya pecundang yang akan mati, Pak Taring. Biar ku hitung-hitung untukmu. Aliran sungai besar ini terputus paling lama 3 hari. 300 prajuritmu akan jadi 300 mayat kering. Tapi asalkan kita menariknya naik, air sungai akan kembali mengalir. Dan monster ini beratnya setidaknya 8 ton. Tahu apa artinya 8 ton? Cukup untuk 300 orangmu makan sepanjang musim dingin. Bukannya kau mau daging? Daging super ada di bawah sana. Kau berani ambil tidak? Kau ingin membunuh dewa hanya dengan dirimu? Bukan cuma aku. Tapi dengan kita semua, prajurit suku serigala hitam. Kalian mau mati kehausan di gurun ini atau mau bertindak layaknya pria? Ikut aku menguliti monster raksasa ini, makan dagingnya dan minum darahnya. Aku salut kau orang gila. Hari ini, aku akan bertaruh denganmu. Jika gagal membunuhnya, aku akan menyeretmu mati bersamaku. Katakan, bagaimana caranya? Mantap! Putri Bulan, bocah batu, pasang umpan, lempar pancing. Dorong ke bawah. Semua dengarkan aba-abaku. Semua berdiri di bagian belakang tali urat. Bentuk 2 barisan. Pegang talinya. Tanpa perintahku, tak ada yang boleh bergerak. Bagaimana kau dia menarik kita? Diam, lihat pelampungnya. Tenang, pelankan juga napas kalian. Jangan gerak, dia sedang menguji. Sangat licik, masih menyundul umpan. Tahan. Pelampungnya tenggelam. Sikat! Tangkapkan! Kawan-kawan, ayo tarik! Kena kau. Tembus sampai tulangnya. Tarikan ini minimal 5 ton. Mantap. Gila, mantap banget. Tidak kuat lagi. Kekuatannya terlalu besar. Kita akan terseret ke bawah. Tali mau putus. Pak Ikan, gimana ini? Jangan dilepas. Mati pun jangan dilepas. Kalau lepas kita semua mati. Hari ini, entah dia mati atau kita yang mati. Terus tahan. Tolong, gua nggak mau jadi makanan ikan. Saudara anjing kurus, Kak Ikan, cepat potong talinya pakai pisau. Jangan dipotong. Kalau dipotong, kita semua bisa terlempar dan mati. Siapa yang berani pakai pisau? Biar gua tendang dia ke bawah duluan. Tahan, jangan panik. Dia lagi ngerahin seluruh tenaganya. Begitu tenaganya habis, itulah saatnya kita serang balik. Pak Ikan senior, nggak kuat lagi. Ini sama sekali bukan ikan. Ini beneran gunung. Gawat, Ayu Baja udah mencapai batasnya. Gak bisa ditarik lagi. Kita harus bikin dia balik arah. Batu dan Bulan, sekarang saatnya. Ledakin insannya. Kak Bulan, insang itu apa? Tempat ikan bernapas di belakang kepalanya. Saat dia muncul ke permukaan buat bernapas, kita lempar bareng. Oke, berani-beraninya gagu Kak Ikan. Biar ku hancurkan kepalanya. Sekarang, lempar!
sesudah air. Dia berbalik. Kesempatan bagus. Dengar abang-abangku, semuanya ubah formasi. Lilitkan talinya ke batu besar setinggi 10 meter itu. Terus berlari memutarinya. Kita buat penggiling daging primitif. Suku serigala hitam, ikuti perintah Pak Ikan Senior. Lilitkan talinya ke kayu besar itu. Ayo lari! Ajaib sekali. Putar lewat batu besar. Narik talinya jadi setengah lebih ringan. Ini namanya prinsip kerja katrol. Dasar udik, keluarkan semua tenaga kalian. 1, 2, 1, tarik. 1, 2, 1, tarik. Gulung, tarik talinya. Dia meronta di dalam air. Jangan biarkan talinya kendor. Kalau talinya putus, usaha kita bakal sia-sia. Mulai muncul. Dia keluar dari air. Bersiaplah menyambut dewa kalian. Astaga, apa makhluk ini benar-benar bisa ditangkap manusia biasa? Hehehe, tertangkap. Kita benar-benar menangkap dewa sungai. Leluhur membohongiku. Ternyata dewa juga bisa dimakan. Gawat, monster ini belum mati sepenuhnya. Ini putahan maut terakhirnya. Pak Taring, berikan pedang besar obsidianmu padaku. Pak Ikan Senior, pedang ini terlalu berat. Lengan dan kakimu sangat kurus. Nah, hati-hati dengan ekornya. Sekali kibas tuh bisa jadi daging cincang. Pak Ikan, jangan ke sana. Pusat saraf ikan. Sambungan tulang belakang ketiga di belakang kepala. Matilah kau. Ini namanya penebusan fisik. Selamat jalan. Gak usah kuantar. Mantap, sensasinya. Sumpah, lega banget. Taring, mewakili 300 prajurit suku Serigala Hitam, bersumpah mulai sekarang suku Serigala Hitam bergabung ke suku Rimba Raya. Anda satu-satunya raja di semua suku kami. Siapa yang berani menentang? Saya, Taring, yang pertama memenggal kepalanya. Salam pada raja. Salam pada dewa pancing. Anda pemimpin kami selamanya. Dewa sejati telah datang. Berdirilah semuanya. Sudah kubilang berkali-kali, aku ini bukan dewa. Aku cuma pemancing biasa. Pak Ikan, kamu tidak apa-apa? Apa kamu terluka? Memangnya aku terlihat terluka? Hanya saja, memang ada masalah besar. Siapa? Siapa yang jadi masalah? Biar ku tebas dia sekarang. Masalahnya adalah daging sebesar ini. Siapa di antara kalian yang bisa masak sup ikan panci besi? Harus pakai panci apa coba buat merebusnya? Pak Ikan Senior, silakan dicicipi. Ini daging iga monster paling empuk. Saya memandangnya sendiri, ditaburi jintan seperti kata Anda. Pandangannya pas. Pak Taring, mulai sekarang kau kuangkat jadi menteri barbeque. Makasih kepercayaannya Pak Ikan Senior. Saya pasti panggang untuk Anda tiap hari. Tuan Ikan, sup ini benar-benar ajaib. Badanku terasa hangat setelah meminumnya. Rasanya tenagaku bertambah. Daging monster ini punya kekuatan dewa. Ini namanya protein tinggi. Minumlah yang banyak. Nanti kita gali kolam ikan besar di sungai. Kita akan mulai budidaya sendiri. Apa kita bisa tangkap hantu air lagi? Hahaha, makan saja dagingmu. Kalau banyak omong, besok kusuruh kau angkut kotoran. Pak Ikan, Ada apa? kamu mengajari kami menangkap ikan, membantu kami kalahkan serigala hitam, dan membunuh monster sebesar ini. Sekarang suku tidak akan kelaparan lagi, dan kita semua jadi teman baik. Apa nanti kamu akan pergi, kembali ke duniamu yang penuh hal ajaib itu?
pergi? Spot pancing raksasa alami sebagus ini, nggak ada kakek-kakek yang rebutan tempat denganku. Cuma orang bodoh yang mau pergi. Semuanya, dengar! Taika tidak akan pergi! Besok dia akan mancing monster air lagi! Wah, hidup Kak Ika!